Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat siang untuk Bapak Ahmad Bahtiar selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan dan juga untuk teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saudari Irma Permatasari, yang kedua ada saya sendiri Tantri Aulia Sohairi, kemudian yang ketiga ada Saudari Umi Kalsum, dan yang terakhir ada Saudara Wahyu Utomo. Hari ini kami akan membahas materi mata kuliah Profesi Kependidikan dimulai dari jenis profesi kependidikan, kemudian ruang lingkup profesi kependidikan, lalu ada syarat-syarat profesi kependidikan, serta perkembangan profesi kependidikan di Indonesia. Baik, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai jenis-jenis profesi kependidikan. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian dari profesi dan pendidikan. Profesi berasal dari bahasa Latin profesio yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas, menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan masa yang akan datang. Jadi, pengertian profesi pendidikan adalah satu kegiatan atau pekerjaan sesuai keahliannya yang diberikan atau diajarkan kepada peserta didik agar bisa berperan aktif dalam hidupnya sekarang dan masa yang akan datang. Kata profesi semakin populer kita dengar sejalan dengan semakin kuatnya tuntutan kemampuan profesional dalam bekerja. Adapun bentuk dan jenis pekerjaannya, kemampuan profesional telah menjadi kebutuhan individu. Secara etimologi, profesi berasal dari istilah bahasa Inggris, profession, atau bahasa Latin, profecus, yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Ada 3 pilar pokok yang ditunjukkan untuk suatu profesi, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik. Pengetahuan adalah segala fenomena yang diketahui yang disistematisasikan sedemikian rupa sehingga memiliki daya prediksi, daya kontrol, dan daya aplikasi tertentu. Pada tingkat yang lebih tinggi, pengetahuan bermakna kapasitas kognitif yang dimiliki oleh seseorang melalui proses belajar. Keahlian bermakna penguasaan substansi keilmuan yang dapat dijadikan acuan dalam bertindak. Keahlian juga bermakna kepakaran dalam cabang ilmu tertentu untuk dibedakan dengan kepakaran lainnya. Persiapan akademik mengandung makna bahwa untuk mencapai derajat profesional atau memasuki jenis profesi tertentu, diperlukan persyaratan pendidikan khusus pada lembaga pendidikan formal, khususnya jenjang perguruan tinggi. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis profesi kependidikan. Jenis profesi dalam bidang pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Bab 1 Pasal 1 Ayat 5, menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, pada ayat 6 dijelaskan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kependidikan. Tenaga kependidikan
adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama ada kepala satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Kepala satuan pendidikan harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur, dan mediator. Istilah lain untuk kepala satuan pendidikan adalah kepala sekolah. Kepala sekolah adalah seorang pemimpin pada sebuah sekolah dan merupakan manajer tingkat atas pada sebuah organisasi pendidikan, khususnya SD, SMP, SMA, atau SMK. Kepala sekolah mempunyai dua peran utama. Pertama sebagai pemimpin institusi bagi para guru, dan yang kedua memberikan pimpinan dalam manajemen. Selanjutnya adalah konselor. Konselor menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan konselor adalah pendidik dan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2005 mengemukakan bahwa konselor adalah pelaksana pelayanan konseling di sekolah. Konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling, berlatar belakang pendidikan minimal sarjana strata 1 atau S1 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan atau PPB, serta bimbingan konseling atau BK, atau bisa juga bimbingan penyuluhan atau BP. Mempunyai organisasi profesi bernama Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau disingkat ABKIN. Selanjutnya ada pamong belajar. Pamong belajar menurut Permenpan dan RB atau Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2012, pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan non-formal dan informal atau PNFI pada unit pelaksana teknis atau UPT, atau unit pelaksana teknis daerah atau UPTD, dan satuan PNFI. Pamong belajar merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil. PNFI sekarang berganti nama menjadi PAUD NI atau Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal dan Informal. Yang selanjutnya adalah Widya Iswara. Widya Iswara adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan atau melatih pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan atau diklat pemerintah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Umi Kalsum. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Tantri. Di sini ada ruang lingkup profesi kependidikan. Yang pertama, profesi guru. Profesi suatu pekerjaan yang dalam melaksanakannya tugas memerlukan atau menuntut keahlian. Berarti profesi itu adalah suatu keahlian atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Jika profesi guru itu menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi, keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus yang diperuntukkan untuk kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Berarti profesi guru itu harus memiliki dari lembaga pendidikan yang sudah mendapatkan label guru, yaitu seperti sekolah atau kampus yang memiliki gelar PGRI-nya. Di sini ada ciri-ciri profesi. Yang pertama itu
standar untuk kerja. Kedua lembaga pendidikan khusus yang memiliki pelaku profesi tersebut dan standar kualitas akademik yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada organisasi profesi. Keempat, etika dan etik profesi. Kelima, sistem imbalan. Keenam, pengakuan masyarakat atau lembaga. Pada dasarnya profesi guru adalah profesi yang sedang tumbuh, walaupun ada yang berpendapat bahwa guru itu adalah jabatan semi profesional. Maksud jabatan semi profesional, guru itu bisa diartikan profesi antara ada dan tiada. Disebut ada memang ada, terbukti dari kegiatan belajar dan mengajar dari jutaan guru di negara ini. Dikatakan tiada bisa juga karena guru masih belum bersikap profesional, bukan hanya bekerja, melainkan ia tahu mengapa, untuk apa ia bekerja, serta tanggung jawab apa yang melekat dalam pekerjaan. Jadi dia tidak boleh semuanya dalam bekerja. Namun sebenarnya lebih dari itu. Hal ini dapat dimungkinkan karena jabatan guru hanya dapat diperoleh oleh lembaga pendidikan yang lulusnya menyikapi tenaga guru, adanya guru profesi, kode etik, dan adanya aturan jabatan fungsional guru. Ini ada di SK Menpan nomor 26 tahun 1989. Yang kedua, lingkup profesi guru. Lingkup profesi guru itu ada guru tambahan. Guru tambahan itu mencakup kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kepala sekolah itu guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin mengolah di sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Regulasi penugasan guru sebagai kepala sekolah yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Indonesia di tahun nomor 162/U/2003 tanggal 24 Oktober 2003 tentang pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan suatu komponen pendidikan yang paling berperan meningkatkan kualitas pendidikan sebagai dikemukakan pada pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990, bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan, dan lainnya. Kompetensi yang dia harus miliki: kompetensi kepribadian dan sosial, kepemimpinan, pengembangan sekolah, pengolahan sumber daya, kewirausahaan, dan supervisi. Yang kedua itu ada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah itu tugasnya memiliki tugas pokok dan fungsi membantu bertanggung jawab atau membackup kepala sekolah jika kepala sekolah sedang berhalangan. Dalam hal ini mewakilkan kepala sekolah dibagi menjadi beberapa bagian. Wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, penanggung-jawaban, bidang sarana prasarana, kemahasiswaan, dan lainnya. Di ketiga ada kepala laboratorium. Mungkin di sekolah SD atau SMP itu ada SD SMK itu ada kepala laboratorium yang kompetensinya yang harus dimiliki oleh penjaga laboratorium atau guru laboratorium, yaitu kepribadian, pengolahan lingkungan, dan P3 sosial, pengorganisasian guru, teknisi laboratorium, pengolahan administrasi, pengolahan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan pendidikan. Di sini ada kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan itu tugasnya untuk merencanakan program perpustakaan, melaksanakan program perpustakaan, mengevaluasi program perpustakaan, mengorganisasi layanan jasa informasi perpustakaan, mempromosikan perpustakaan, memiliki integritas dan etos kerja, mengembangkan profesi ke perpustakaan. Di sini ada kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian itu biasanya untuk guru SMK ya, guru kejuruan. Biasanya kalau misalkan
jurusan AP itu biasanya ada guru kajur AP yang memiliki kepribadian yang tahu akan masalah-masalah tentang perkantoran. Ruang lingkup layanan guru dan dalam melaksanakan profesi itu terdiri atas 3 layanan: administrasi pendidikan, instruksional, dan layanan bantuan. Ketiganya berupaya untuk meningkatkan perkembangan sistem secara optimal. Penguasaan materi sebagai landasan pokok seorang guru untuk memiliki kemampuan mengajar. Penguasaan materi seorang guru dilakukan dengan cara membaca buku pelajaran. Kemampuan penguasaan materi berkaitan dengan mengajar guru. Semakin penguasaan seorang guru materi bahkan metode pembelajaran. Peranan profesi guru dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah diwujudkan untuk menciptakan pendidikan berupa perkembangan siswa secara optimal. Maksud tersebut maka peran profesional itu mencakup 3 bidang layanan, yaitu layanan instruksional, administrasi, dan layanan bantuan akademik secara pribadi. Baik, selanjutnya persyaratan kependidikan sudah menjadi pemahaman kolektif bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan. Namun, tidak semua pekerjaan atau jabatan disebut dengan profesi. Di sini menurut Brian Rowan di tahun 1994 ada suatu metode atau untuk menjadikan jabatan atau pekerjaan sebagai profesi atau disebut profesisme. Profesisme adalah suatu upaya untuk menerapkan paham profesi terhadap jabatan atau pekerjaan tertentu dan membandingkannya dengan jabatan lain sehingga jabatan atau pekerjaan tersebut disebut profesi yang profesional. Beda dengan semi profesional. Semi profesional itu profesi yang dianggap ada dan tiada. Kalau profesional, profesi yang ada. Di sini salah satu teknik yang digunakan untuk membandingkan atau menganalisis karakteristik suatu pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut disebut sebagai profesi yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Irma Permatasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan meneruskan paparan materi dari Umi Kalsum tentang persyaratan kependidikan. Sejalan dengan karakteristik tersebut, Ahmad Sanusi dan kawan-kawan pada tahun 1991 mengemukakan bahwa karakteristik suatu profesi yaitu: yang pertama, suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan atau krusial. Yang kedua, jabatan yang menuntut keterampilan atau keahlian tertentu. Yang ketiga, keterampilan atau keahlian yang dituntut jabatan itu didapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori atau metode ilmiah. Yang keempat, jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu atau body of knowledge yang jelas, sistematik, eksplisit, dan bukan hanya sekedar pendapat halayak umum atau publik. Yang kelima, jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama. Yang keenam, proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri. Yang ketujuh, dalam memberikan layanan kepada masyarakat, anggota profesi berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi. Yang kedelapan, tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan pendapat ahli atau judgement terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya. Yang kesembilan, dalam praktik memberikan pelayanan kepada masyarakat, anggota profesi bersifat otonom dan bebas dari campur tangan pihak luar. Yang ke-10, jabatan ini mempunyai prestige yang tinggi dalam masyarakat dan oleh karenanya secara umum dan semestinya memperoleh imbalan yang tinggi pula.
Berdasarkan karakteristik tersebut, jelas bahwa tidak setiap pekerjaan atau jabatan bisa disebut sebagai profesi. Sudah dapat diidentifikasi apakah tukang becak, penderas karet, petani, masinis, pilot, dokter, guru, dosen, wartawan, reporter, penyiar radio, nelayan, penyanyi, artis, aktor, operator komputer, perawat, bidan, dan lain-lain adalah pekerjaan ataukah profesi. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang syarat profesi keguruan. Berdasarkan definisi profesional tersebut di atas, maka profesi kependidikan, baik pendidik maupun tenaga kependidikan, melekat sedikitnya 6 syarat, yaitu yang pertama, merupakan jenis pekerjaan tetap, bukan pekerjaan sambilan. Yang kedua, memerlukan keahlian tertentu. Yang ketiga, memerlukan kemahiran. Yang keempat, memerlukan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau kompetensi. Yang kelima, memerlukan norma atau kode etik profesi. Yang keenam, memerlukan pendidikan profesi. Profesi guru juga memerlukan persyaratan khusus antara lain. Yang pertama, menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga, menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Yang kelima, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Dari penjabaran-penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat dari profesi keguruan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, standar untuk bekerja. Yang kedua, ada lembaga khusus untuk menghasilkan seorang guru yang memiliki standar kualitas tinggi. Yang ketiga, akademik yang bertanggung jawab. Yang keempat, memiliki organisasi keguruan. Yang kelima, memiliki kode etik dan etika keguruan yang diatur oleh pemerintah. Yang keenam, ada imbalan atau gaji. Yang ketujuh, pengakuan dari masyarakat serta peka terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan. Yang kedelapan, perkembangan kemampuan yang berkesinambungan. Yang kesembilan, mementingkan layanan di atas kepentingan pribadi. Sebagai pengajar, guru mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar mengajar. Tugas yang mengisi porsi terbesar dari profesi keguruan ini pada garis besarnya meliputi minimal 4 pokok, yaitu yang pertama, menguasai bahan pengajaran. Yang kedua, merencanakan program belajar mengajar. Yang ketiga, melaksanakan, memimpin, dan mengelola proses belajar mengajar serta menilai dan menguasai kegiatan belajar mengajar. Profesi guru adalah sebuah profesi yang mulia. Terhadap beberapa persyaratan profesi guru, guru dianggap sebagai suatu profesi bila mana ia memiliki pernyataan dasar, keterampilan teknik, serta didukung oleh sikap kepribadian yang mantap. Guru yang profesional harus memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi profesional. Artinya, guru memiliki pengetahuan yang luas serta dalam dari bidang studi yang akan diajarkan, serta penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep. Guru harus mampu memilih metode yang tepat serta mampu menggunakan berbagai metode dan strategi dalam proses pembelajaran. Guru pun harus memiliki pengetahuan yang luas tentang landasan kependidikan dan pemahaman terhadap peserta didik. Yang kedua, kompetensi personal. Artinya, guru harus memiliki kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber identifikasi bagi subjek. Guru memiliki kepribadian yang patut diteladani, sehingga mampu melaksanakan kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, kompetensi sosial. Artinya, guru harus menunjukkan kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan peserta didik maupun dengan sesama guru, dengan kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat luas. Yang keempat, kompetensi pelayanan. Artinya, guru harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya, yang berarti mengutamakan nilai kemanusiaan daripada nilai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Tomo, ingin memaparkan perkembangan profesi dari kelompok saya. Mungkin bisa saya jelaskan perkembangan profesi
keguruan di Indonesia pada umumnya atau pada mulanya guru-guru di Indonesia diangkat dari orang-orang yang tidak berpendidikan khususnya untuk jabatan guru. Mungkin pada buku sejarah pendidikan di Indonesia Nasution pada tahun 1987. Pada mulanya di saat itu guru diangkat dari orang-orang yang tidak memiliki pendidikan, khususnya ditambah dengan orang-orang yang lulus dari sekolah guru atau biasa disebut quick school yang pertama kali didirikan di Solo tahun 1852. Oleh karena itu, mendesak keperluan guru, maka pemerintah Hindia Belanda mengangkat 5 macam guru, yaitu diantaranya 1. Guru lulusan sekolah guru yang dianggap sebagai guru yang berwenang penuh. 2. Guru yang bukan sekolah guru tetapi lulus ujian yang diadakan untuk menjadi guru, itu bisa guru bantu atau guru badi, yakni lulusan ujian guru bantu. Selanjutnya, guru yang dimagangkan kepada seorang guru senior yang merupakan calon guru. Dan yang terakhir, guru yang diangkat karena keadaan yang sangat mendesak yang berasal dari warga yang pernah mengecap pendidikan. Tidak lain dari itu, wibawa guru mulai memudar sejalan dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bahkan keperluan guru yang meningkat dengan tantangan atau imbalan balas jasanya. Mungkin bentuk-bentuk perkembangan profesi keguruan secara garis besar. Ada perkembangan profesi secara individualnya, secara perkembangan, contohnya secara perkembangan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh departemen yang terkait. Bisa juga perkembangan profesi melalui belajar sendiri. Dalam hal ini, para guru dapat memilih sendiri seperti sumber-sumber yang diperlukan dan sesuai, bahkan bagi kepentingan untuk dipelajari sendiri. Itu juga bisa. Perkembangan profesi melalui media. Berbagai media dapat dimanfaatkan, ya, seperti media massa, media sosial media yang biasa kita pakai saat ini, kayak WhatsApp bisa kita gunakan buat diskusi, Zoom yang bisa kita gunakan untuk Google Meet, media-media online lainnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.